Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan kerinduan kita terhadap hadirat Tuhan. Kita ingin selalu dekat kepada Tuhan. Mari kita diam di dalam hadirat-Nya. Kita menikmati hadirat Tuhan. Rasakan jamahan tangan dan kuasa-Nya turun ke atas kita pada saat ini. Di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Inilah satu hal yang kami rindukan Tuhan, untuk diam dan menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Katakan bersama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, kita sama-sama bangkit berdiri. Inilah kerinduan kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan hadirat dan jamaah-Nya. Yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari, lebih baik
menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Glory bagimu Tuhan. Bagi kamu Tuhan, ini yang kami rindukan. Kami rindukan maha kuasa-Mu. Glory bagimu Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit akan sembuh, yang jatuh akan bangkit, yang lemah akan dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan, biarlah hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan boleh dipuaskan pada siang hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh baik untuk kami. Apapun yang kami hadapi, kami yakin dan percaya di dalam Engkau. Semuanya ada jawaban di dalam Tuhan. Haleluya. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan bersama, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kita panggil nama-Nya. Haleluya. Ku panggil nama-Mu, kami dengar Tuhan. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan.
Mungkin Bapak Ibu Saudara pada saat ini engkau sedang hancur hatimu menghadapi segala permasalahan. Percaya di dalam Tuhan adalah tempat penghiburan. Apabila Bapak Ibu Saudara pada saat ini sedang lemah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dalam menghadapi situasi apapun kami mau tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan melangkahi hari-hari kami Tuhan bersama Engkau, supaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Oh glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Katakan bersama, sungguh indah. Ku indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat
Hamasya. Kami sangat percaya tempat pelarian bagi setiap kami dari kejaran musuh-musuh dan siapapun adalah Tuhan Yesua Hamasya. Tempat kami mengadu ketika kami terluka, ketika kami disakiti, ketika kami ditolak. Pengaduan kami tempatnya adalah hati Bapa di dalam Tuhan Yesua Hamasya. Lalu kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di hadapan-Mu, baik yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Kami sangat percaya Tuhan Yesus hadir dalam rohnya yang kudus di setiap rumah anak-anak-Mu yang beribadah, dan di rumah kami dan di tempat ini Tuhan juga hadir untuk memberkati ibadah kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman dari awal sampai akhir ini ke dalam pimpinan dan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesua Hamasya. Kami menyambut firman Tuhan siang hari ini, pagi hari ini. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silahkan duduk Ibu dan saudara yang ada di sini dan yang di rumah. Shalom saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudara yang ada di rumah juga yang turut beribadah masing-masing mengikuti live streaming, juga saudara-saudara semua yang menikmati ibadah bersama kami via YouTube. Kiranya Tuhan Yesua Hamasya memberkati kita semua yang beribadah pada minggu terakhir bulan Agustus 2020 ini. Haleluya. Mari saudara-saudaraku kita bersama-sama membaca kitab suci kita dalam Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Saya membaca dalam bahasa Indonesia Lugas versi Yesua. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasya? Apakah kesukaran, atau kesulitan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebagaimana tertulis, karena engkau kami dikejar maut sepanjang hari, sebab kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih dari pemenang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa, ataupun kuasa-kuasa, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik yang ada di ketinggian maupun yang ada di kedalaman, bahkan suatu makhluk ciptaan yang lain, semuanya tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada dalam Hamasya Yesua Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mungkin ada kata yang sedikit membingungkan, yaitu kata kami dan kata kita. Kata kita itu, kata kami ada dalam ayat 36, karena engkau kami dikejar-kejar maut sepanjang hari, sebab kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bapak Ibu dan saudara, ini adalah sebetulnya sebuah kutipan dari Perjanjian Lama, ya. Tetapi ini dikenakan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya, ya, sehingga mereka harus mengatakan kami, karena saudara-saudara yang mendengar ini kan nggak ikut serta dikejar-kejar kan. Sama seperti Rasul Paulus dikejar-kejar sepanjang hari, dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, saudara-saudara, jadi ayat 37 baru kebersamaan Rasul Paulus dengan kita mengatakan, tapi dalam semuanya itu kita, amin. Bukan hanya dia dan teman-temannya waktu itu, waktu zaman penginjilan gereja awal itu, tapi kita semua, amin. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang, amin, saudara. Ya, kita harus menikmati berkat ini. Ini adalah ayat-ayat yang sangat luar biasa, saudara. Merupakan janji yang dahsyat dari Tuhan kita, Yesua Hamasya, Tuhan Yesus Kristus, bagi kita, gerejanya, mempelainya, atau lebih tepatnya tunangannya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tetapi pagi ini khotbah saya justru akan mengangkat tema yang cukup nyeleneh, saudara-saudara. Saya senang dengan tema-tema nyeleneh supaya kita semua menaruh perhatian penuh. Tema khotbah pagi hari ini adalah ada tubuh tanpa kepala. Ayo katakan sama-sama. Ada tubuh tanpa kepala. Ya, ada tubuh tanpa kepala.
Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini kedengarannya horor banget ya saudara. Ya, ada tubuh jalan sendirian tanpa kepala. Saudara, film-film horor sungguh pun hanya fiksi belaka dan imajinasi manusia, tetap saja digandrungi oleh banyak orang, saudara. Lalu kenapa saya khotbahkan tema ini? Apakah karena saya fansnya Bapak RG yang bilang bahwa kitab suci itu fiksi? Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara semua yang di sini maupun yang di rumah dan siapapun yang mendengarkan, ini iman saya terhadap kitab suci, dan saya percaya di iman saudara juga. Kitab suci Kristen bukan fiksi. Amin. Kitab suci adalah firman Tuhan yang hidup, yang ditulis oleh para penulisnya dalam ilham Roh Kudus, yang dalam naskah aslinya ia sempurna dan tanpa salah, yang salinan-salinannya ditemukan dan dikodifikasi, lalu disatukan, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini, lalu dicetak dan diterbitkan berupa buku yang dapat dibaca oleh kita. Jadi kitab suci itu adalah firman Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup itu berfirman, ya, Tuhan yang hidup itu, yang berfirman itu adalah Yahweh Sebaot, yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, bapa leluhur Israel itu. Juga menyatakan diri kepada bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, Yosua, lalu para hakim dan para raja-raja seperti Daud dan seterusnya, serta para nabi Israel. Kemudian Tuhan yang hidup itu pada waktu yang ditentukannya, dia berinkarnasi, atau dengan kata lain, dia memasuki dimensi waktu manusia atau menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, guna menebus manusia dari dosa dan kematian. Ya, kisah hidupnya di bumi ini benar-benar menyejarah, dengan bukti adanya kalender Masehi yang kita pakai secara mendunia, saudara-saudara. Jadi seandainya saya membawa sebuah jeruk yang sedang saya makan, lalu saya tunjukkan kepada Bapak RG dan menanyakan kepadanya, Pak RG, apakah jeruk yang saya makan ini manis atau asam? Bapak RG mungkin menjawab saya, Pak Yahya gila ya, mana mungkin saya tahu jeruk itu manis atau asam? Saya kan nggak nyobain jeruk itu. Maka saya, Yahya, akan menjawab dia, 100 buat Pak RG. Anda memang tidak tahu jeruk yang saya makan ini manis atau asam, kecuali Anda mencicipi jeruk ini. Saya mengatakan dengan jujur, jeruk ini manis Pak, sebab saya sedang memakannya. Karena itu Pak RG, janganlah mengatakan kitab suci itu fiksi, sebab Anda tidak pernah mencicipi betapa real dan manisnya firman Tuhan Yesus Kristus dalam kitab suci Kristen ini. Ini benar-benar manis Pak, bahkan juga buat Bapak, andai saja Bapak mau menerima dan mencicipinya. Oke, saudaraku, kita gak usah berlama-lama berimajinasi dengan Pak RG. Sekarang kita kembali kepada tema firman Tuhan kita. Ada tubuh tanpa kepala. Ini adalah kemustahilan bagi makhluk hidup. Hal ini hanya bisa terjadi bagi makhluk yang mati. Betul ya saudara-saudara? Saudara, di sepanjang jalan Jakarta Puncak, kita sering melihat tubuh tanpa kepala. Tubuh kambing yang telah dikuliti digantung tanpa kepala di warung-warung sate. Betul ya? Itu contoh yang namanya tubuh tanpa kepala. Lalu apa kaitannya dengan kita? Apa maksudnya khotbah ini, saudara-saudara? Begini, saudara-saudara. Coba saudara-saudara baca dalam Efesus 5 ayat 23, boleh ditayangkan. Efesus 5 ayat 23. Ya, atau saya baca dalam Bill. Sebab suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh. Saudara, dari ayat ini kita diberitahu dua kebenaran. Yang pertama, suami adalah kepala istri, dan yang kedua, Kristus adalah kepala gereja. Nah, saudara-saudara, seringkali kita kurang menghayati kebenaran tentang Kristus sebagai kepala dan kita, gerejanya, sebagai tubuhnya. Kita terlalu enteng berpikir
bahwa Yesus sang kepala itu berada di surga, sementara kita tubuhnya berada di bumi. Jadi di antara keduanya itu ada ruang, ada jarak yang sangat besar yang memisahkan. Sehingga apabila ada orang Kristen punya masalah di bumi, itu urusan dia sendiri, bukan langsung jadi urusannya Tuhan. Nah, suatu pikiran semacam ini memang bisa dimaklumi karena kita mendasarinya pada konsep adat pernikahan bangsa-bangsa pada umumnya, termasuk kita yang orang Tionghoa, yang orang Jawa, yang orang Indonesia. Kita punya konsep pernikahan yang umum, beda dengan konsep pernikahan dalam budaya Yahudi yang justru melatar belakangi kata-kata Tuhan Yesus tadi, firman Tuhan Yesus tadi, saudara-saudara, tentang pertunangan atau pernikahan yang barusan kita baca. Jadi dalam proses pernikahan orang Israel ada dua tahapan penting. Tahapan pertama adalah pertunangan dan tahapan yang kedua adalah perkawinan. Dalam tahapan pertunangan ini disebut kiddushin. Kiddushin itu adalah pengudusan, saudara-saudara, pengudusan. Nah, aneh ya, saudara. Pertunangan itu justru penyucian, pengudusan. Ya. Dan kemudian tahap keduanya itu baru perkawinan. Dalam pertunangan, calon mempelai pria harus membawa mahar. Maharnya sebesar apa? Sebesar penghargaan dia terhadap calon mempelai wanitanya. Kalau dia anggap calon mempelai wanitanya begitu berharga, maka dia harus berani membayar mahal. Saudara-saudara, senilai wanita itu di hadapannya. Lalu mereka juga dalam proses pertunangan ini menandatangani janji nikah. Ini janji nikahnya ditandatangani dalam proses pertunangan, saudara-saudara. Ya, dengan ditudung-tudung itu mereka menandatangani janji nikah, saudara-saudaraku. Lalu kemudian mempelai laki-laki memberi cincin kepada mempelai wanita. Dan akhirnya mereka minum dari cawan anggur bersama, lalu akhirnya berpisah, saudara-saudaraku. Semua ini mengesahkan bahwa mereka disebut suami istri atau disebut satu tubuh yang tidak bisa lagi dipisahkan. Dalam arti apa? Dalam arti tidak bisa bercerai lagi, saudara-saudaraku. Suami menjadi kepala dari istri dan istri menjadi tubuh bagi suami. Nah, saudara-saudaraku, Alkitab kita 2 Korintus 11 ayat yang kedua, kitab suci mengatakan bahwa kita adalah tunangan Kristus. Saudara, artinya apa? Artinya Kristus telah membayar mahar lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan saudara, saya dihargai begitu mahal, lebih dari semua emas perak yang ada di bumi dikumpulkan dengan yang ada di planet-planet lain dan bintang-bintang lain. Kalau ada emas perak di sana dikumpulkan, harganya tidak sebanding dengan nilai darah Tuhan Yeshua HaMashiach yang membayar saudara dan saya. Saudara dijadikan mempelai wanita baginya dengan harga yang sangat mahal, pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Saudaraku, sesudah itu kita sama-sama menandatangani janji nikah. Lewat apa? Lewat baptisan kita sudah menjadi orang percaya. Lalu Yesus memberi cincin kepada kita, tanda materai bahwa kita ini miliknya, ya, dan dia milik kita. Ani ledodi, wedodi li. Ya, saudara-saudaraku, aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Saudara-saudaraku, itu tanda materai yang Tuhan berikan kepada kita itu apa? Roh Kudus waktu dikaruniakan kepada saudara dan saya. Ini tanda meterainya, saudara-saudaraku. Lalu apalagi kemudian kita berjamu bersama Tuhan, tanda bahwa kesedagingan kita, satu tubuh ini harus senantiasa kita peringati. Nggak boleh kita lupakan. Makanya kita berjamu bersama Tuhan setiap minggu. Jangan kita lupakan bahwa kita satu tubuh dengan Tuhan. Tapi ini harus kita pandang sebagai sesuatu yang rohania, saudara-saudara. Jadi begini, ketika Tuhan sendiri mengatakan
bahwa dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya, berarti antara dia dan kita ada satu kesatuan. Itulah yang ada di pikiran Tuhan Yesus HaMasiah terhadap kita. Nah, berbeda bukan dengan pikiran kita yang semula sebelum saya jelaskan tadi. Kita berpikir kalau saya punya masalah di dunia ini itu urusan saya. Itu gara-gara saya dan kita sendiri yang harus menyelesaikannya. Karena gak ada urusan sama Tuhan, Tuhan yang di surga. Tuhan paling-paling memperhatikan. Dan kalau dia berjanji akan menyertai, ya kalau dia sertai, kalau enggak. Padahal kita satu tubuh, saudara-saudaraku. Nah, seharusnya kita berpikir begini. Kesatuan kita dengan Kristus, dengan HaMasiah adalah kesatuan rohani. Sekalipun roh kita masih terkurung dalam tubuh darah daging ini, tapi yang namanya roh itu bisa bersekutu dengan roh-roh lainnya. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman lainnya, saudara-saudaraku, kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Amin. Dan juga menyatu dengan roh Kristus sebagai kepala. Jadi kalau kita pandang dalam alam roh, ini ada sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Amin. Sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan, saudara. Ini kesatuan kepala dan tubuh yang real dan tidak terpisahkan. Memang ada dalam alam roh, memang tidak kelihatan karena bersifat roh, tapi bukan fiksi. Ini realita karena nikmatnya dan berkatnya dapat kita rasakan. Amin, saudara-saudara. Saudara, ini gambaran, ya. Dengan gambar ini maksudnya, tidak mungkin Bapak Yahweh, Bapak Surgawi melihat Kristus yang sempurna itu, namun ketika dia melihat kita, tubuhnya, dia menganggap kita tidak sempurna. Karena sudah terjadi sebuah penandatanganan janji nikah, pembayaran lewat mahar, kemudian kita diberi tanda milik bahwa kita milik dia, dan kita berjamu bersama, tanda kesedagingan yang harus kita peringati. Jadi kita dengan Tuhan itu sudah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau kepalanya sempurna, tubuhnya pun disempurnakan karena kepala. Amin. Amin. Saudaraku, jadi gak mungkin Bapak Yahweh melihat Kristus sempurna, tapi ketika melihat kita, tubuhnya, dia lihat, wah, kamu tuh gak sempurna, sama pergi. Gak mungkin, saudara. Kesatuan itu gak mungkin dipisahkan oleh siapapun. Amin. Amin. Kristus diterima oleh Bapa, lalu kita ditolak. Gak mungkin. Sebab aneh kalau hasil tes kesehatan bagi seorang pilot yang akan menerbangkan pesawat, hasil itu menyatakan bahwa hanya kepala sang pilot yang sehat, tubuhnya sakit. Jika tubuh sang pilot itu dianggap tidak sehat, maka pilot itu tidak akan diizinkan untuk menerbangkan pesawat, karena kepala dan tubuhnya adalah satu kesatuan. Betul, saudara? Ya, saudaraku. Jadi seperti apa adanya Yesus, demikianlah kita di mata Bapa. Amin. Jika Yesua adalah bau harum di hadapan Bapa, demikian juga saudara dan saya adalah bau harum di hadapan Bapa dan bagi sesama. Amin. Itulah sebenarnya yang disebut satu kesatuan, saudara-saudara. Semakin kita bisa menghayati kesatuan kita dengan HaMasiah Yesua, maka semakin tenanglah jiwa kita. Kita tidak lagi haus untuk mengejar penerimaan, mengejar keberhargaan diri, mengejar rasa aman dari dunia ini. Sebab Bapa yang sudah menerima Kristus sebagai kepala yang sempurna itu, dia juga menerima kita sebagai tubuh Kristus yang sempurna. Amin. Saudara-saudara, jadi ya, nanti kan perkawinan itu nanti soal pesta nikah. Dan betul-betul nanti kita melaksanakan apa yang, tapi ini sebuah gambaran. Jadi mulai sekarang jangan ada lagi yang masih mengejar keberhargaan hidup, merasa tertolak, merasa direndahkan, lalu menyimpan akar pahit, menyimpan dendam. Seperti Muhammad Khatani, seorang pembicara dalam Toastmaster International, yang menceritakan sahabatnya yang bernama Nasser.
yang akhirnya meninggal overdosis narkoba karena Nasser lelah mengejar keberhargaan dirinya yang tidak pernah ia dapatkan dari ayahnya. Bahkan hanya sekedar mendapatkan sepenggal kalimat pujian, ia tidak pernah mendapatkannya. Saat ia menyelesaikan kuliahnya dengan nilai dan prestasi terbaik, Nasser menelpon ayahnya, coba memberitahukan bahwa ia jadi lulusan terbaik. Tapi apa jawab ayahnya? Nasser, kamu gak tahu ya, ayah sedang sibuk, nanti teleponnya. Ayahnya terlalu sibuk bahkan untuk menerima telepon berita kelulusannya. Makanya dia frustrasi, dia mulai minum-minum, bergaul dengan orang-orang yang gak benar, kena narkoba, overdosis, mati. Saudara-saudaraku, apakah saudara masih mencari keberhargaan diri dari manusia? Atau saudara sudah merasa tenang karena sudah diterima oleh Bapa Yahweh? Amin. Apa adanya saudara. Jangan bingung lagi. Semua saudara berharga di matanya. Amin. Ya saudaraku, semua itu tadi adalah keberadaan kita di mata Tuhan. Begitu berharganya kita. Sama seperti Yesus berharga di mata Bapa. Sekarang, bagaimana kita di mata iblis dan krocok-krocoknya, serta kuasa atau anasir-anasir apapun yang berusaha menghancurkan kita? Dengarkan ini, saudara. Sewaktu iblis dan anasir-anasirnya melihat kesatuan yang tak terpisahkan antara kita sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepala, maka iblis dan antek-anteknya itu akan lari terbirit-birit. Kitab suci jelas mengatakannya dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari darimu. Ya, dalam versi Yesua. Karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari darimu. Saudara, waktu kita menyatu dengan tubuh Kristus, Kristus sebagai kepala, kita tubuhnya, itu artinya kita sedang menundukkan diri kita kepada Tuhan. Tubuh kan diaturnya oleh kepala, betul ya? Jadi kalau kita menyatu dengan sesama anggota tubuh Kristus lainnya jadi tubuh, maka kita sedang menundukkan diri pada kepala. Nah, kalau dalam posisi ini iblis datang mau nyerang kita, dia yang kabur duluan, saudara-saudara. Dia akan lari terbirit-birit. Amin. Ya, detik itu juga iblis yang mau menyerang kita justru akan lari terbirit-birit. Persis seperti film Anak Beruang Grizzly yang dikejar cougar. Cougar itu semacam singa gurun yang lebih kecil dari singa, saudara. Tahu ya film itu ya? Dikejar-kejar sampai jatuh ke air. Akhirnya ke pojok, kepepet. Waktu udah kepepet, anak grizzly ini mau nggak mau dia mesti berdiri, menunjukkan ya udahlah, bagaimanapun saya nggak mau dimangsa, lebih baik saya berjuang, saya harus bergelut sama dia, sama singa itu katanya. Begitu dia berdiri, saudara-saudaraku, tiba-tiba singanya melengos, nggak jadi nerekam, saudaraku, dia kaget. Wah, dia pikir dia yang hebat, saudaraku, berdirinya hebat, kuat gitu. Begitu dia nengok ke belakang, ternyata induknya ada di belakang, tinggi besar, sedang berdiri, saudaraku. Pantas itu singa gurun kabur. Lihat induknya yang besar, saudaraku, yang tidak mungkin dikalahkan oleh singa gurun itu, saudara. Saudaraku, seringkali kita anggap diri kita yang hebat ya. Padahal yang membackup kita yang hebat ya. Seringkali tubuh ini merasa diri hebat, padahal kepala yang hebat ya. Amin. Saudara-saudaraku, ya, saya pernah katakan bahwa di hadapan Tuhan Yeshua HaMashiach, iblis itu selalu gemetaran, saudara-saudara. Walau dia sedang berkumpul dengan kocok-kocoknya, krocok-krocoknya, sebanyak 1 legion sekalipun, dia tetap gemetaran kalau berhadapan sama Tuhan Yeshua HaMashiach. Bahkan untuk pindah tempat tinggal dari tubuh orang yang dirasuk sebelumnya, mereka mau pindah kepada 2000 babi-babi. Maka iblis dan krocok-krocoknya ini harus tunggu dapat izin dulu dari Tuhan Yeshua HaMashiach. Betapa hebatnya Tuhan kita, amin. Sekali lagi, betapa hebatnya Tuhan kita. Saudara-saudaraku, asalkan kita ada di dalam Kristus,
di dalam Hamasia. Dan roh Hamasia ada di dalam kita. Semua musuh kita tidak akan berani mengganggu kita. Tuhan kita terlalu besar bagi semua itu. Amin. Amin. Nah, itulah sebabnya nas kita hari ini mengatakan, saya kutip sedikit aja dalam Roma 8:35a yang tadi sudah kita baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasia? Pertanyaan ini sebenarnya sama saja dengan pertanyaan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kesatuan antara tubuh dan kepala Hamasia? Jadi dalam ayat-ayat selanjutnya hingga ayat 39 dari Roma 8 itu, kita sudah baca tadi bahwa jawabannya adalah tidak ada siapa atau apapun yang dapat memisahkannya. Amin. Inilah kesatuan yang telah diciptakan Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan bertanggung jawab untuk membela dan melestarikannya. Artinya apa, saudara? Jika kita yang di bumi ini terserang penyakit, kira-kira reaksinya apa dari sang kepala Hamasia sebagai kepala? Tentu saja sewajarnya dia akan mengalirkan kuasa kesembuhannya bagi kita. Jika kita kekurangan hikmat, kira-kira apa yang Kristus akan lakukan? Firman Tuhan mengatakan dia akan memberikan hikmatnya secara berlimpah kepada kita. Dan jika kita berkekurangan secara ekonomi, Kristus akan memberikan persediaan yang mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudaraku, memang ini adalah bicara tentang hal-hal jasmaniah kelihatannya. Tapi roh kita itu dijamin aman, dan ini bisa berdampak pada jasmani kita ketika kita membawa jasmani kita secara benar. Begini, saudaraku, semua itu pasti dilakukan Tuhan, sebab kita ini tubuhnya yang pasti dikasihi dan dirawatnya dengan sempurna. Inilah kesatuan kasih yang amat berharga dan amat indah di mata Tuhan, yang tidak bisa dipisahkan lagi. Maka seharusnya berbahagialah kita yang ada di dalamnya. Tapi yang jadi masalah seringkali justru kitanya yang bikin gara-gara, saudara-saudaraku. Apa nih maksudnya? Kita tubuh Kristus seumpama pasien COVID. Kepalanya berfirman, jangan takut nak. Kepalanya berfirman, hati yang gembira itu obat nak. Tapi kita tubuh malah ketakutan, malah gelisah, malah cemas, sehingga memunculkan hormon-hormon yang mengikis imunitas kita, dan akhirnya kita akan sangat menderita. Kepala berfirman, ayo tumbuh nak di dalam aku, bertumbuh nak, bertumbuh. Lebih lagi, bukankah aku mengatakan kamu akan selalu naik dan bukan turun? Ayo nak, naik, naik. Saudaraku, sebab kalau kamu ada di atas nanti, pandangan kamu akan semakin luas. Masalah yang menggunung, kamu akan lihat ada jalan keluarnya. Kalau kamu di bawah aja yang kamu lihat macet, 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 kamu mengeluh, ngomel. Tapi kalau kamu makin naik, oh ternyata di situ udah gak macet lagi. Jadi sebentar lagi kemacetan akan terurai, hati kamu akan tenang, punya harapan. Lagu, tapi kitanya yang males naik, ogahlah, capeklah, persis seperti pasien. Dikasih minum, ogah, dikasih makan, nggak mau. Enak katanya. Minum obat, nggak mau. Gimana mau sembuh, saudara-saudara? Kepala berfirman, lepaskan pengampunan, jangan simpen dendam. Tubuh ngomong gini, enak aja ampunin dia. Tuhan gak ngerasain sih, sakitnya tuh di sini Tuhan, saya disakitin sama dia. Sampai ke ubun-ubun juga Tuhan. Nah, hatinya terus saja dikuasai oleh rasa gondok, gak ada sukacita. Hormon kortisol nih yang kerja. Maaf ya Pak Dokter, kalau salah koreksi dok. Ya, hormon kortisol nimbulin banyak penyakit, kanker misalnya. Jadi tubuh itu akan makin menderita. Padahal kalau hidup kita penuh syukur, saudara-saudara, seperti firman sang kepala, bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Yang kerja itu katanya hormon endorfin.
yang menghilangkan nyeri, hormon serotonin yang membantu kita tetap kreatif dan inovatif meskipun sudah tua, hormon dopamin yang membuat kita tetap semangat, hormon oksitosin yang membuat kita semakin berkasih sayang. Nah, kalau ada orang Kristen yang seperti itu, bahkan di masa COVID-19 ini, disuruh olahraga, malas. Disuruh dia ikutin Pak Dokter itu makanan sehat, aduh, emangnya gampang cari makanan gitu. Disuruh humor, kayak gak ada kerjaan aja, baca-baca humor, ketawa-ketawa sendiri. Disuruh ikuti protokol kesehatan, malah bilang, hidup kok gak bebas banget sih, mesti diatur-atur. Inilah tubuh tanpa kepala. Sebab suara sang kepala gak bisa terdengar oleh tubuh. Perintah sang kepala tidak bisa diikuti oleh tubuh. Ini tubuh yang jalan sendirian. Nah, inilah yang dimaksud dengan tema khotbah saya, ada tubuh tanpa kepala. Saya harap ini bukan saudara-saudara. Amin. 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 Tuhannya mau dan selalu menginginkan kesatuan yang tak terpisahkan, tapi kitanya yang balelo, kitanya yang menolak. Jadi bukan Tuhan yang tidak setia, kita yang sering tidak setia, saudara-saudara. Tubuh tanpa kepala artinya ketika kita tidak berfokus bahwa roh kita menyatu dengan roh orang-orang percaya lainnya menjadi satu tubuh Kristus yang juga menyatu dengan roh Kristus, roh Hamasia sebagai kepala tubuh yang akan membawa tubuh darah daging ini. Ya, darah daging ini itu akan dibawa kepada segala kebenaran karena roh kita yang menyatu dengan roh Tuhan itu saudara-saudara dipimpin oleh roh Tuhan, sehingga perkataan kita nanti, kalau tubuh kita ini dibawa kepada segala kebenaran, implikasi dari kehadiran tubuh kita adalah perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, saudara, ya, manifestasi dari pernyataan tubuh ini, saudara-saudaraku, yang dipimpin oleh roh ini adalah perkataan, perbuatan, dan sikap. Perkataan kita bisa menjadi berkat dan memotivasi banyak orang. Yang kedua, perbuatan kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, sikap kita bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi banyak orang. Tubuh tanpa kepala juga artinya ketika kita lebih fokus pada tubuh darah daging yang enak-enak, kalau bisa kita makan enak, dan kalau bisa nggak usah dibatasi. Kita maunya enak, kalau bisa menikmati kesenangan dunia yang paling enak mumpung masih hidup. Kita maunya enak, kalau nggak usah repot-repot, olahraga lah, ikut protokol lah. Kita maunya enak, kalau bisa balas dendam. Balas dendam itu lega loh, enak loh. Kita maunya enak kalau kita bisa marah-marah, kalau kita bisa ngeluh, dumel, ngoceh, ngeyel, gosip, enak. Kita lupa, kita gak sadar bahwa tubuh darah daging kita jugalah yang akan terkena dampaknya. Kalau tubuh darah daging ini gak bisa diperintah oleh roh kita yang menyatu dengan roh Kristus dan sesama, maka tubuh darah daging ini akan kena akibatnya sendiri, saudara-saudara. Dia bisa sakit, dia bisa ringkih, dia bisa menderita. Jadi saudara-saudaraku, ayo hidup dengan lebih bermakna. Kristus sudah menjamin bahwa tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Bagian kita tetap nyatu dengan Sang Kepala. Yuk, dengan roh kita yang dibantu dengan Roh Kudus yang dahsyat itu, kita bawa tubuh darah daging kita ini untuk mengekspresikan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Hamasia di tengah-tengah dunia. Kiranya semakin banyak orang yang dipengaruhi oleh kasih dan kebaikan Kristus melalui kita. Biarlah hidup kita itu menjadi hidup yang sanggup menggenapi firman Tuhan. Amin. Saya persilakan para pemusik, kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita nyanyikan lagu Bukti Kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana. Ketika Kau mewujudkan rencanamu pun Engkau tidak pernah gagal. Waktu Engkau membayar uang mahar kami dengan harga yang termahal, waktu Engkau
nuliskan janji pernikahanmu, bahwa Engkau benar-benar menerima kami, melahirkan baru kami. Waktu Engkau memberikan Roh Kudus, tanda meterai bahwa kami milik-Mu dan Engkau milik kami. Waktu Engkau berjamu bersama, sebentar lagi kami akan peringati juga. Engkau sedang mengingatkan kami, ini tidak boleh dilupakan. Kesatuan yang besar, kesatuan yang indah ini harus kamu peringati senantiasa. Mari katakan bukti kebesaran Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Ya la 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 la, ya la 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 la, haleluya, haleluya, dalam kesatuan dengan Tuhan, tiada pasangan kamu, tiada nasib apapun yang bisa memisahkan kami darimu Tuhan. Haleluya, Saudara, persiapkan
tangan kananmu, anggur kau pegang di tangan kirimu. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara, di bagian lain Rasul Paulus dalam ilham roh menulis demikian, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-pecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus HaMasiah? Amin. Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Persiapkan cawanmu. Persiapkan cawanmu. Angkat tinggi, lebih tinggi dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus HaMasiah? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Kami mengingatnya kembali Tuhan, bagaimana mahar yang kau bayar itu begitu berharga. Engkau menyerahkan tubuhmu dicambuki, lalu memikul salib, melewati via dolorosa, dan akhirnya dipancangkan di atas kayu salib. Dengan terpaku, tubuhmu bergelantungan di sana, darah mengucur deras, terkuras habis dari tubuh, dan serpihan-serpihan dagingmu berserakan di lantai. Menyambungkan itu, Tuhan, itu semua Engkau berikan untuk membayar mahar. Betapa bernilainya kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur untuk itu, Tuhan. Kami bersyukur mengerti bahwa kami adalah tubuh-Mu, Engkau adalah kepala. Meskipun dalam alam roh, tapi kami tahu persekutuan ini tidak pernah bisa terpisahkan. Karena itu Engkau pasti punya kepedulian yang sangat luar biasa terhadap kehidupan kami di bumi ini. Dalam roh-Mu Kau akan membimbing kami, memimpin kami pada segala kebenaran, dan memampukan kami untuk mengaktualisasi diri dalam perkataan-perkataan yang membangun, menjadi berkat bagi orang lain, dalam perbuatan-perbuatan yang menjadi teladan dan berkat kebaikan bagi siapapun, dalam sikap yang menjadi inspirasi bagi banyak orang yang melihat kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Itu semua bukan karena kami hebat dan bisa berdiri, tapi karena Engkau berdiri, dan Tuhan yang berdiri membackup kami lebih besar dari segala apapun yang ada dalam dunia ini. Ini berkat-Mu bagi jemaat yang hadir maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, dan bagi siapapun yang menerima firman Tuhan pada hari ini, yang menerima firman Tuhan pada hari-hari kemudian lewat YouTube.
Berkati semuanya Tuhan. Dan sekarang kami akan bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Kehendak Tuhan yang terjadi pada kepemimpinan Bapak Presiden kami. Semua menteri-menterinya kami serahkan. Juga Tuhan kami menyerahkan untuk penanganan COVID dan penanganan ekonomi negeri kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan berkati Bapak Erick Thohir yang akan memimpinnya. Tuhan berkati para wakil-wakilnya Tuhan, baik Pak Andika Perkasa maupun juga yang menangani COVID, Bapak Doni Monardo, dan yang menangani ekonomi Bapak Budi. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan akan memberkati mereka sehingga koordinasi dengan daerah-daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Kesehatan terjamin bagi bangsa kami karena Tuhan telah memberkati bangsa kami. Dan Tuhan akan memberikan vaksin yang terbaik yang sedang diurus oleh Bapak Erick Thohir dan Ibu Menteri Retno Marsudi. Tuhan berkati supaya yang terbaik dimiliki oleh bangsa ini. Demikian juga Tuhan dengan produk dalam negeri yang akan diproduksi mungkin pada tahun-tahun berikutnya. Tuhan juga berkati supaya vaksin itu adalah vaksin yang terbaik bagi bangsa kami. Tapi kami juga tidak mau hanya berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Tolong bangsa-bangsa lain juga. Engkau menyediakan bagi mereka hal yang terbaik supaya COVID-19 ini dapat diatasi oleh setiap bangsa. Dan inilah doa kami, syafaat kami, demi kemuliaan-Mu kami berdoa. Sekarang saudara-saudaraku, tadahkan tangan-Mu, buka hati-Mu, kita terima berkat ini. Saudara yang di sini pulanglah, dan yang di rumah terimalah, semuanya terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, kasih dari Bapa Surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Ruach HaKodes, Roh Kudus yang menyertai hidup kita sekalian, mulai siang ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi umur hidup di bumi ini, hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.